Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Fajar. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini berkah dan bermanfaat. Berdoa dipersilakan. Baik, berdoa selesai. Saya izin share screen ya. Baik, apakah layar saya sudah terlihat? Sudah terlihat, Pak. Sudah, Pak. Oke, baik. Baik, kita mulai saja. Sebelumnya kita kembali dalam satu mata kuliah ya yang sudah berjalan beberapa minggu. Mata kuliah ini izinkan saya untuk mengingatkan kembali bahwa mata kuliah ini adalah mata kuliah neuroscience dan salah satu pengampu mata kuliah ini adalah saya ya, Fajar Islam Sitanggang, dan kita sudah pada minggu ke-13 dengan judul Memori dan Pembelajaran. Ya, sebelumnya izinkan saya untuk mengingatkan kembali bahwa mata kuliah neuroscience ini adalah mata kuliah yang memberikan pengetahuan kepada mahasiswa mengenai konsep dasar sistem koordinasi pada hewan dan manusia ya. Teman-teman tidak boleh lupa bahwa manusia itu juga termasuk hewan ya secara biologis. Kemudian fungsi fisiologis sistem koordinasi, bagian dan fungsi-fungsi otak ya secara fisiologis dan kognitif. Ya, mata kuliah ini bernama mata kuliah neuroscience dengan kode B4028. Kemudian ada di bawah kelompok keahlian basic biology dengan jumlah 3 SKS ya, 2 SKS pertemuan dan 1 SKS praktikum. Dan teman-teman sekarang yang sudah semester 6 memang memiliki hak untuk mengambil mata kuliah ini begitu, karena mata kuliah neuroscience merupakan mata kuliah pilihan. Ya, tim pengajar ada saya dan Bu Ifah begitu. Nah, selama kita melakukan perkuliahan di neuroscience, saya mengingatkan kembali bahwa sebagai persiapan juga untuk tugas dan ujian, teman-teman dapat membaca di pustaka-pustaka yang sudah kami berikan. Ada 2 pustaka utama, yaitu Squire et al. Dan Forbes et al. Dengan judul yang sudah kami sampaikan sebelumnya. Kemudian ada mungkin teman-teman punya materi sendiri atau referensi sendiri, silakan saja. Dan untuk instrumen perkuliahannya, saya mengingatkan kembali semua hal tentang atau yang berkaitan dengan mata kuliah neuroscience ini teman-teman dapat ambil atau dapat membaca kembali di link-link yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Ini contohnya yang sudah saya sampaikan di slide ini. Kemudian di Google Classroom kita juga sudah saya sampaikan, termasuk bagaimana mengumpulkan tugas, bagaimana kontrak kuliah dan sebagainya. Kemudian bagaimana melaksanakan tugas dan membuat modul. Kemudian materi dapat teman ajari kembali atau pelajari kembali di YouTube ya, di YouTube yang linknya sudah tertera di slide ini. Nanti slide ini akan saya bagikan seperti biasa, akan saya posting slide-nya di Google Classroom. Jadi teman-teman bisa membaca kembali. Nah, untuk capaian pembelajaran mata kuliah neuroscience, izinkan saya untuk mengulang kembali atau mengingatkan kembali bahwa secara umum mata kuliah ini teman-teman diharapkan setelah mengikuti mata kuliah neuroscience diharapkan mampu menjelaskan mengenai konsep dasar dan prinsip neuroscience serta aspek dasar fisiologi sistem koordinasi. Kemudian teman-teman diharapkan mampu menjelaskan tentang anatomi, fisiologi, fungsi-fungsi hayati, kemudian regulasi yang terjadi pada otak dan sistem indera. Dan CPMK 3 adalah teman-teman diharapkan mampu menganalisis fungsi-fungsi sistem saraf yang berkaitan dengan perilaku, serta membandingkannya dengan perkembangan neuroscience dan contoh-contoh kasus yang ada sehari-hari dan yang mutakhir. Nah, ini beberapa materi pembelajaran yang sudah kita lewati sampai sekarang. Izinkan saya untuk mengingatkan kembali. Ada kontrak perkuliahan, kemudian kita belajar dari sisi fisiologisnya begitu ya.
sistem koordinasi, kemudian sel-selnya, kemudian bagaimana impuls pada syaraf itu bekerja, dan kita belajar tentang otak, kemudian ada tugas dan UTS, kemudian kita belajar lagi tentang plastisitas otak, kemudian kecerdasan dan kesadaran, dan yang kemarin baru saja minggu lalu kita pelajari tentang sistem limbik dan emosi, bagaimana emosi itu bisa tercipta, bagaimana lingkungan bisa menciptakan emosi dan sebagainya. Dan hari ini kita akan mempelajari tentang memori dan pembelajaran. Ya, untuk minggu depan kita akan ada tugas besar dan kemudian akan dipresentasikan pada minggu setelahnya, yaitu minggu terakhir sebelum kita akan melakukan UAS. Nah, ini senantiasa saya ingatkan tiap minggu ya, bahwa yang namanya kontrak, yang namanya mahasiswa dan dosen itu sebenarnya sudah setara. Apa yang berlaku buat saya dan apa yang berlaku buat kalian itu diatur sama-sama di kontrak yang sudah sama-sama kita tanda tangani. Tetapi yang paling penting adalah segala bentuk kecurangan, plagiarisme, contek, meniru, itu akan saya berikan nilai auto E. Ya, itu selalu saya sampaikan di setiap pertemuan. Nah, ini saya ingatkan kembali bahwa untuk kriteria penilaian pada mata kuliah ini ada 4 kriteria. Yang pertama, ujian tengah semester atau UTS itu 30%, ujian akhir semester 30%, kemudian tugas-tugas pada UAS sesi UTS kemarin yang sudah teman-teman kerjakan itu 20%, dan tugas-tugas yang akan dikumpulkan di UAS nanti juga 20%. Oke, sekarang kita masuk ke pelajaran ya, ke kuliah. Sebagai pembuka, saya ingin teman-teman bertanya ya, atau menggugah sedikit pemikiran dari teman-teman. Kira-kira ada yang bisa jawab kenapa seseorang bisa tetap ingat tentang sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu? Kemudian untuk teman-teman yang ke kampusnya bawa mobil gitu ya, kenapa teman-teman itu nggak lupa? Tidak bisa lupa gimana caranya nyetir mobil. Sekali udah bisa, nggak bisa lupa lagi. Nah, ada yang kira-kira mau jawab? Silakan. Karena ada memori otak, Pak. Iya, perkenalkan diri dulu dong. Ya, saya Rizka dari Biologi 2021. Saya ingin menjawab bahwa memang ada memori di dalam otak kita, Pak. Oke, ada memori di dalam otak kita. Ya, ada lagi yang mau coba menjawab? Silakan. Saya mau jawab, Pak. Ya, silakan. Perkenalkan diri. Ya, halo, saya Zi dari Biologi 2021 juga. Saya ingin menjawab pertanyaan yang mengapa seseorang tidak lupa bagaimana menyetir mobil gitu. Yang pertama, ketika kita beraktivitas ada hubungan antara motorik dengan sensorik, di mana itu bisa terekam dalam memori otak yang pada akhirnya ketika kita akan melakukan sesuatu tersebut di kemudian hari, kita recall lagi memori itu yang udah kita inginkan. Gitu, Pak. Oke, baik. Ya, excellent jawabannya ya. Bagus sekali ya, Isi. Terima kasih, Pak. Memang jawaban dari teman kalian barusan itu sudah komprehensif. Nanti akan kita jabarkan lebih detail lagi pada mata kuliah ini. Akan kita bahas lebih lanjut. Nah, memori adalah proses menyimpan informasi dari pengalaman. Ya, apapun bentuknya. Ya. Nah, memori ini sangat berhubungan dengan pembelajaran. Karena pembelajaran itu adalah bagaimana caranya kita bisa menangkap input dari luar, kemudian disimpan ke dalam memori. Nah, memori ini akan membuat perubahan tingkah laku oleh atau pada satu orang, baik itu manusia maupun hewan, ya, satu individu. Kemudian memori ini diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman, kemudian disimpan di dalam otak. Nah, kemudian pembelajaran ini sangat berhubungan dengan memori. Belajar itu berhubungan dengan pengalaman. Jadi poin utamanya adalah pengalaman. Dari pengalaman kita belajar. Dari pembelajaran kita simpan menjadi memori. Seperti itu kira-kira. Kemudian
pembelajaran ini bisa terhambat oleh sesuatu yang kita sebut dengan tantangan dan ancaman. Makanya pembelajaran model sekarang kita tidak lagi menggunakan ancaman. Karena kalau semakin diancam, ya, pembelajaran itu tidak masuk ke dalam long term memory, hanya berakhir pada short term memory. Nanti kita pelajari lebih dalam di slide berikutnya. Nah, berdasarkan lamanya memori tinggal, ya, memori yang ada di kepala kita, itu bisa kita bagi ke dalam 3, yaitu immediate memory, memori sekejap. Contohnya apa? Kalau teman-teman tanya, misalkan siapa nih? Coba ya, Aisyah, ya. Coba hafalkan nomor saya ya. Nah, langsung dijawab ya. Nomor HP saya begitu. Paham? Ya, nomor HP saya 0852, coba ulang. 0852 8177 8177 6969. 6969. Oke, silakan diulang dari awal. 0852 8177 6969. Oke. Ya. Oke, baik. Sekarang saya mau Aisyah memberikan kepada saya nomornya. Coba sebutkan nomor HP-nya. Ini Pak. 0822 9481 9790. Oke, baik. Nah, sekarang coba sebutkan nomor HP saya yang tadi. 0852 8177 6969. Baik, ya, itu yang namanya immediate memory ya. Jadi memori yang hanya sekejap saja tinggal. Nanti setelah kita setelah kita selesai kuliah, kalau saya tanya kepada Aisyah, itu pasti nanti hilang nomor saya kalau nggak dicatat. Ya, hanya tinggal pada saat kita berkomunikasi saja. Itu namanya immediate memory. Langsung kita hafal tapi langsung hilang, gitu ya. Nah, yang kedua adalah short term memory atau memori jangka pendek. Memori jangka pendek ini memori yang disimpan dalam waktu yang agak lama tapi tidak terlalu lama. Contohnya masih ingat 2 hari yang lalu ya. Coba di sini siapa? Zain, coba. Masih ingat gak minggu yang lalu jam 10 pakai baju apa? Suaranya nggak kedengeran? Atau diketik deh, diketik. Atau Rizka deh, Rizka. Minggu lalu atau 2 hari yang lalu pakai baju apa kira-kira? Udah lupa ya? Lupa, Pak. Ya, padahal saya yakin sehari setelah itu Rizka pasti masih ingat. Atau Zain pasti masih ingat. Ya. Kemarin aku pakai baju ini, pernah kan kayak gitu ya? Tapi begitu ditanya lagi minggu depan, udah nggak ada memorinya. Nah, itu yang disebut sebagai short term memory. Nah, yang terakhir adalah long term memory. Contohnya adalah ketika saya ucapkan kata ini. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Siapa yang di kepalanya nyanyi? Ada nggak? Ini saya, Pak. Ya, itu yang namanya long term memory, ya, memori jangka panjang yang sudah disimpan bertahun-tahun. Nah, kemudian berdasarkan fungsinya ada memori deklaratif atau memori eksplisit dan memori non deklaratif atau implisit, ya. Ini yang akan menjawab nanti kenapa kita bisa menggunakan sesuatu tanpa sadar. Kenapa kita nggak bisa lupa gimana caranya naik sepeda. Kenapa kita nggak harus belajar lagi, begitu ya. Nanti kita bahas di belakang. Oke, nah ini memori ya. Memori itu kita bisa bahas dari 2 kelompok besar, yaitu long term memory dan short term memory. Yang short term memory adalah phonological loop,
Yang tadi sudah saya cobakan ke Aisyah ya, tentang angka-angka, gitu ya, tentang bunyi-bunyian. Nah, kemudian ada Visuospatial Sketchpad. Jadi kita bisa mengingat lokasi, tetapi tidak terlalu lama, ya. Misalkan kalau teman-teman pergi ke satu tempat, kemudian balik lagi, ya teman-teman pasti ingat, oh iya tadi posisi mobil ini nggak di sini, begitu. Tapi begitu nyampe lagi ke situ, teman-teman udah lupa, yang tadi mana ya, gitu. Nah itu adalah short term memory. Nah yang akan kita bahas lebih banyak adalah long term memory, yang kemudian kita bagi ke dalam dua kelompok, yaitu explicit dan implicit. Ada deklaratif dan non-deklaratif. Nah, memori eksplisit adalah memori yang kemudian menyimpan sesuatu bentuk fakta dan kejadian. Ya, itu adalah memori eksplisit, dan yang paling berpengaruh bagian otak adalah bagian medial temporal lobe di dalam sini, ya. Di sini. Kalau kepala kita dibelah itu ada di tengah, ya, ada bagian yang disebut sebagai hipokampus. Kalau teman-teman masih ingat, kita sudah bahas ini di pertemuan yang lalu, pada saat pertemuan tentang anatomi otak, begitu ya. Kemudian untuk memori implisit atau non-deklaratif itu ada 4 bagian besar, yaitu priming, kemudian prosedural atau skill dan kebiasaan, begitu ya. Kemudian associative learning, yang tadi kita bahas, salah satunya Pavlov tadi ya, bagaimana A begini, B begitu, tapi ketika dua-duanya dilakukan, semuanya jadi bareng-bareng, begitu ya. Kemudian ada non-associative learning, termasuk diantaranya habituasi atau pembiasaan dan sensitization. Nah, ini ada beberapa masing-masing jenis memori ini. Jadi sekarang teman-teman sudah mulai belajar bahwa masing-masing jenis memori disimpan di tempat yang berbeda-beda di dalam otak. Jadi bukan cuma memori ini di mana di otak, memori ini di mana di otak, bukan begitu ya. Masing-masing punya tempat yang berbeda. Ya, ada di neokortex, striatum, amigdala, cerebellum, dan refleks begitu. Oke, selanjutnya, nah ini adalah long term memory atau memori jangka panjang. Di antaranya tadi ada 2 ya, ada explicit dan implicit. Yang implicit adalah memori yang disimpan dengan responnya nanti cepat dan tak sadar, ya. Kemudian kita selalu we act automatically gitu. Jadi respon kita tuh selalu otomatis. Contohnya kayak refleks begitu ya. Kita tahu itu panas, kita pegang langsung refleks gitu. Itu adalah memori yang, atau contohnya gini, ketika teman-teman membayangkan saja ada lemon asem atau belimbing asem, itu secara nggak sadar apa yang terjadi? Air liur kita keluar, padahal nggak ada lemonnya, ya, belimbingnya nggak ada, nggak kita makan pun gitu ya, tapi hanya membayangkan. Nah itu salah satu respon dari memori implisit. Nah, tipe-tipe memori yang dipelajari, yang termasuk dalam memori implisit adalah dipelajari dari pembelajaran secara refleks. Contohnya tadi ya, tangan kita kena panas, oh kita tahu itu panas. Besoknya kalau kena panas lagi, kita refleks untuk mengambil tangan kita, begitu ya. Kemudian ada namanya habituasi, nanti contohnya ada di belakang. Kemudian ada classical conditioning, Pavlov yang tadi kita ceritakan ya. Si hewan peliharaan tadi, si anjing tadi, itu nggak sadar bahwa peluit yang dibunyikan membuat air liurnya keluar. Dia nggak sadar, nggak sengaja begitu ya. Kemudian ada yang disebut dengan fear conditioning, semakin kita takut akan sesuatu, semakin kita ingat. Ya, makanya itu salah satu sugesti untuk tidak usah takut terhadap sesuatu yang belum terjadi, gitu ya. Karena semakin kita takut, itu semakin kita ingat. Itu namanya fear conditioning. Kemudian memori prosedur, tadi contohnya ya, cara naik sepeda, cara naik mobil, ya, itu namanya memori implisit. Yang terakhir adalah priming, bagaimana kita menebak sesuatu, gitu ya. Nah, ini salah satu contoh memori implisit ya. Teman-teman lihat gambar sebelah kiri, ada gambar sketsa gitu ya.
Dari sketsa ini aja, lihat gambar yang paling atas, teman-teman sudah tahu itu gambar apa. Benar nggak? Sketsa yang paling atas. Iya betul Pak. Betul ya? Sudah tahu. Itu gambar apa kira-kira yang paling atas sketsanya? Gambar orang? Iya izin menjawab Pak. Itu sepertinya orang ya Pak. Sama yang sebelah kanan rumah. Ya, baik. Ya, betul ya. Ini udah dijelaskan paling bawah begitu ya. Tapi anehnya kepala kita bekerja dengan cara yang luar biasa. Tanpa kita lihat gambar selanjutnya, kita sudah tahu bahwa ini atau ini merupakan gambar orang dan rumah. Nah, untuk memori eksplisit itu adalah terdiri dari memori episodik dan memori semantik. Nanti akan kita bahas ya. Memori episodik itu membuat kita mengingat kejadian personal. Jadi segala sesuatu yang kita alami sendiri. Memori episodik adalah kita mengingat sesuatu yang terjadi pada diri kita. Kita alami sendiri tentang sesuatu event. Dan itu kita jadi mempunyai sense of individuality. Kita bercerita tentang diri kita sendiri. Semakin spesial memori itu akan semakin cepat dia ingat. Nah, bagian yang menyimpan memori episodik ini adalah hipokampus. Nah, yang kedua adalah memori semantik. Memori tentang fakta. Tanpa kita pernah ketemu, di mana-mana duren itu pasti kita ingat berduri. Benar nggak? Kita nggak peduli kita ketemunya di Tembung, kita ketemunya di Bogor, kita ketemunya di mana. Yang penting kita masih ingat duren itu pasti berduri. Paham ya? Jadi kita tidak perlu mengalami secara personal. Orang-orang kita baca buku, oh ternyata contohnya di gambar ini ya, memori semantik ini, kita belum pernah ke Perancis, kita belum pernah ke Paris, tapi memori kita sudah terbentuk bahwa oh di Paris ada Menara Eiffel. Ya, walaupun kita belum pernah ke sana, ya. Beda dengan memori episodik di mana kita datang langsung ke Eiffel, kita foto-foto, kita bisa ingat kita pakai baju apa, Paris dalam keadaan malam atau siang dan sebagainya. Itu bedanya antara memori eksplisit, semantik, dan episodik. Nah, ini adalah beberapa organ yang berperan ya. Contohnya pada episodik memori itu tentang kenangan kita, tentang memori kita personal begitu ya. Lobus temporal, medial, kemudian di hipokampus. Sementara di semantik memoris adalah ingatan kita tentang fakta gitu ya. Contohnya ketika saya tanya misalkan sama Aisyah, Aisyah tahu nggak kira-kira Ka'bah warnanya apa? Tahu, Pak. Ka'bah warnanya apa? Warna hitam, Pak. Warna hitam. Kira-kira tahu dari mana warna hitam? Lihat dari sosial media, lihat dari foto. Oke, nah itu namanya semantik memoris. Kita ingat bagaimana cara kita dapat info itu. Bukan mengingat pada saat kita berada di sana. Itu berbeda ya. Kalau misalkan Aisyah pernah ke Mekah atau ke Ka'bah, ketika saya tanya Aisyah tahu warnanya Ka'bah, pasti Aisyah cerita pengalaman, bener nggak? Iya waktu saya ke sana Pak, ini begini, ini begini, ini begitu ya. Nah itu perbedaan antara semantik memoris dan episodic memoris. Kita lanjutkan. Kemudian ada memori, kebiasaan dan sensitasi. Ini teman-teman juga harus pelajari. Kenapa? Contoh, tahu tukang bangunan, atau jangan tukang bangunan dah, pernah coba sekali-sekali main ke pantai begitu ya. Pertama kali main ke pantai apa yang teman-teman rasakan? Suara ombak itu kenceng banget gitu ya. Sor gitu ya. Atau tukang bangunan misalkan ya, kalau teman-teman pergi ke pabrik kayu, itu pasti awalnya kelihatan bising. Suara gergaji kayu yang biasanya suka ada pagi-pagi di hari Minggu gitu ya. Ngeng, ngeng gitu, itu bising. Tapi coba tanya sama tukangnya, Bang, ngerasa bising nggak sih? Pasti tukangnya jawab bilang, enggak. Ya.
Atau tanya sama nelayan, Bang ngerasa bising nggak sih sama suara laut? Pasti jawabnya enggak. Itu yang namanya habituasi. Semakin lama kita terima stimulus itu, rangsangan itu, maka respon kita semakin kecil, semakin terbiasa. Awal-awal denger, aduh apa sih gitu ya. Tapi kalau udah seminggu, 2 minggu, 3 minggu, respon kita udah tidak terlalu besar lagi. Itu namanya kebiasaan atau habituation. Contoh kalau di Bekasi ada yang namanya Bantar Gebang begitu ya. Apa namanya sampah begitu ya, gunung sampah, teman-teman bisa googling lah yang belum pernah gitu ya. Itu kalau ditanya sama orang Bantar Gebang, nyium bau sampah apa enggak? Jawabannya enggak. Ajaib enggak tuh? Padahal gunung sampah di depan mukanya. Ya, sementara kita yang dari jarak sekian aja udah tercium. Nah, itu namanya kebiasaan. Nah, kemudian ada sensitisasi, ya. Sensitisasi. Sensitisasi ini adalah stimulus yang terjadi berulang-ulang, tapi semakin kita dapat stimulusnya, kita jadi semakin peka. Kalau tadi kita jadi semakin nggak peka kan? Yang habituasi tadi, semakin sering kita dengar suara nggak enak atau suara besar, semakin kita terbiasa. Nah, kalau sensitisasi kebalikannya, semakin kita dengar atau semakin kita alami stimulus itu, semakin kita jadi peka. Contohnya adalah trauma atau fobia. Nah, ini adalah hal yang sering ditanyakan. Kenapa sih kita bisa lupa? Ya, mengapa seseorang bisa kehilangan memorinya? Karena bisa saja terjadi masalah pada cara penerimaan. Misalnya ketika belajar teman-teman nggak nyimak, sambil ngomong yang lain, sambil memperhatikan yang lain, maka penerimaannya nggak beres. Kalaupun ada yang diingat, pasti akan cepat lupa. Atau pada saat storage atau penyimpanannya, ya tidak kita ulang-ulang, atau terjadi sesuatu pada otak kita, ya misalkan sel otak kita mengalami geger otak atau injury atau cedera, itu bisa mengakibatkan kelupaan. Kemudian cara pemanggilan memorinya juga bisa jadi bermasalah. Oke, sampai sini kita bisa diskusi. Kira-kira ada yang ingin bertanya, ada yang ingin didiskusikan, ada yang masih penasaran, silakan. Izin Pak, Ya, silakan. Aisyah. izin saya ingin bertanya Pak. Tadi kan itu kan tentang masalah stres. Jadi bagaimana kalau emosi itu mempengaruhi memori kita gitu Pak? Semakin besar emosi kita terhadap satu pembelajaran, maka akan semakin mudah kita untuk mengingat. Ya, itu namanya emotional memory. Ya, kita akan lebih cepat mengingat sesuatu ketika semuanya digabungkan dengan emosi. Emosi ini bukan marah ya. Emosi ini bukan cuma marah. Misalkan sedih, takut, senang. Itu kita akan lebih cepat ingat. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan minimal 90% ya dari apa yang kita pelajari hari ini. Dan ada kabar gembira sebelum kita tutup, ada tugas gitu ya. Ada tugas yang teman-teman harus selesaikan di minggu depan atau 7 hari dari sekarang. Tugasnya ini mudah, membuat sebuah poster, ya, poster semi populer ya, semi ilmiah dengan tema memori dan pembelajaran. Apapun di keseharian teman-teman yang menurut teman-teman menarik, itu silakan dijabarkan di dalam poster, diceritakan dengan gambar-gambar yang menarik dan kreatif, dengan ukuran poster berukuran kertas legal. Tahu ya legal ya? Kalau di Microsoft Word tuh ada tuh letter legal A4, A5 gitu ya. Nanti silakan dibuat yang paling menarik dan paling komunikatif, nanti akan berpengaruh terhadap nilai tugas teman-teman. Dikumpulkan di link Google Classroom, dengan Tor sudah saya sampaikan di link sebelumnya begitu ya. Kemudian nanti dikumpulkan di Google Classroom maksimal 7 hari dari sekarang. Nanti akan saya dan Bu Ifah nilai. Jangan biarkan orang lain memasukkan sesuatu, misalnya kecemasan, ketakutan, dan semuanya itu di dalam otak Anda, karena otak Anda punya Anda. Gitu ya. Terima kasih. Sebelum kita tutup, kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat. Berdoa, dipersilakan. Ya, berdoa selesai. Akhirul kalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.